zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian dan kami sudah 3 kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Pertama kami mengundang para kepala dinas, yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa masih banyak guru yang belum berpendidikan D4 atau S1. Dan ini memang kita lihat sebagai sebuah realitas di mana memang banyak guru yang, mohon maaf, menjadi guru itu tidak dengan perencanaan. Banyak guru yang pada awalnya mungkin mengajar karena mengisi waktu atau karena alasan-alasan lain mereka menjadi guru, sehingga kualifikasi, khususnya kualifikasi D4 atau S1-nya belum terpenuhi. Yang kedua juga memang karena ada beberapa kendala tertentu mengapa sebagian dari guru kita ini belum berpendidikan D4 atau S1. Sebagian mungkin karena letak geografis di mana mereka tidak berkesempatan untuk belajar, atau yang kedua karena mungkin alasan ekonomi sehingga mereka belum mampu melanjutkan ke jenjang D4 atau S1. Sebagian mungkin juga karena alasan keluarga, tapi kita belum tahu. Ya intinya kami berusaha untuk pemenuhan kualifikasi D4 atau S1 sebagai amanat undang-undang guru dan dosen yang kalau kita lihat itu kan sudah hampir 20 tahun yang lalu kan, undang-undangnya tahun 2005, sekarang 2024 sudah 19 tahun yang lalu, tapi pemenuhannya memang belum terjadi. Mudah-mudahan pada mulai tahun ini kami berusaha untuk secara bertahap memberikan kesempatan kepada para guru untuk nanti dapat melanjutkan D4 atau S1. Skemanya bagaimana, jumlahnya berapa, nanti kami akan sampaikan berikut, nanti bisa dijelaskan oleh Bu Dirjen Guru. Tentu semuanya akan mengikuti kemampuan anggaran yang kita miliki, dan kami juga berusaha untuk dalam pemenuhannya nanti akan bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait. Ada berapa jumlah yang tidak S1? Berapa, Bu? 295.295. Ada sekitar 295.000 guru yang belum D4 atau S1. Jenjang apa aja? Yang paling besar Oke ya, baik. Silakan, ada lagi yang lain? Pak, semuanya terkait dengan penghapusan zonasi, Pak. Bagaimana prosesnya sampai saat ini? Oh, zonasi sekarang masih dalam proses pengkajian dan kami sudah 3 kali melakukan pengkajian mengenai zonasi. Pertama kami mengundang para kepala dinas pendidikan seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua kami mengundang para pakar untuk melakukan pengkajian, dan yang ketiga juga kami meminta masukan dari organisasi-organisasi masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan maupun organisasi profesi. Sekarang masih dalam proses pengkajian, mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026 sistem zonasi yang kita lakukan berdasarkan masukan dan evaluasi itu nanti akan dapat kami terapkan. Pak, kita belum ada keputusan apakah kita akan melanjutkan seperti skema sekarang atau misalnya menghapuskan sama sekali atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan. Itu semua nanti berdasarkan hasil kajian yang sekarang sedang kami selenggarakan. Pak Menteri beberapa tahun yang lalu dikumandangkan mengenai Undang-Undang Perlindungan Guru. Sekarang bagaimana kelanjutannya, Pak? Jadi kalau kita lihat, Pak Yos, perlindungan guru itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Walaupun memang dalam pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, untuk pembuatan undang-undang ini tentu kami akan bekerja sama dengan DPR karena kewenangan menyusun undang-undang itu ada pada DPR. Apakah nanti dari inisiatif DPR atau inisiatif pemerintah dalam kementerian, nanti kita lihat perkembangannya. Tapi yang sekarang kami coba lakukan berdasarkan undang-undang yang ada dan berbagai peraturan yang ada, kami coba laksanakan secara maksimal dengan seperti yang saya sampaikan juga kerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan kepolisian, agar berbagai persoalan yang dialami oleh para guru menyangkut pengalaman sebagai
korban tindakan kekerasan itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Guru honorer itu kan kita sebutnya sebagai guru non ASN ya, yang kalau dalam skema kita tahun ini, yang insya Allah nanti akan ada 600 sekian ribu guru yang akan mendapatkan peningkatan kesejahteraan melalui sertifikasi. Kami ingin jelaskan lagi ya, karena yang muncul di berita adalah kami akan menaikkan gaji. Mohon maaf, kementerian tidak punya kewenangan menaikkan gaji guru, kewenangannya ada pada kementerian lain. Yang kami lakukan adalah meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dan sertifikasi itu bisa kita berikan kalau guru-guru lulus PPG. Nah, dengan sertifikasi itu, insya Allah kesejahteraan mereka akan meningkat, baik guru-guru yang ASN maupun guru-guru yang non ASN. Jadi clear ya, begitu ya. Jadi meningkatkannya melalui sertifikasi, bukan menaikkan gaji karena gaji itu bukan wewenang dari kementerian. Tapi kan kuotanya terbatas, Bro. Ya bertahap. Tentu saja semua kan kita akan bertahap karena kan tentu saja Kabinet Merah Putih ini kan nggak hanya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya, semua tentu ingin untuk bisa meningkatkan kesejahteraan, sehingga karena itu kami lakukan secara bertahap. Mudah-mudahan dalam masa kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini semua guru itu sudah bisa bersertifikasi, mudah-mudahan. Satu lagi yang soal kontrak kerja itu P3K. Bu Dirjen sempat mengajukan ke Kementerian Pan-RB untuk memperpanjang, jadi tidak hanya sebatas 5 tahun. Itu bagaimana prosesnya? Silakan begitu. Ya, sampai saat ini tetap kontrak ya, apakah akan sampai batas usia pensiun atau tidak, tapi yang pasti perpanjangan kontrak itu terus dilakukan jika guru yang bersangkutan memenuhi kompetensi. Kalau dia sudah ASN kan dia harus dinilai kompetensinya, kalau minimal baik dia bisa diperpanjang terus sampai batas usia pensiun. Tapi ada syaratnya, yaitu penilaian kinerjanya harus baik. Bogor yaitu viralin makanan yang tak sesuai, makanan yang terus akhirnya dipanggil sama gurunya. Tanggapan Bapak gimana? Apakah itu sesuai sama? Soal makanan bergizi di sekolah itu kewenangannya bukan pada kami. Itu kewenangannya ada pada Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada persoalan itu mungkin lebih tepat disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Saya kira demikian ya.